Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang transmisi manual. Transmisi manual digunakan untuk yang pertama adalah merubah momen, yang kedua merubah kecepatan kendaraan, yang ketiga memungkinkan kendaraan bergerak mundur, yang keempat memungkinkan kendaraan diam saat mesin hidup atau posisi netral. Kemudian jenis transmisi ada secara garis besar ada dua macam, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis. Transmisi manual ada sliding mesh tipe atau tipe sliding mesh, yang kedua adalah constant mesh tipe, yang ketiga adalah synchro mesh tipe. Kemudian untuk khusus ini akan kita pelajari pada materi berikutnya. Sliding mesh adalah seperti ini. Cirinya adalah giginya itu adalah gigi jenis gigi lurus, roda gigi lurus, atau gearnya adalah gearnya itu lurus ya. Terdiri dari yang pertama sama, yaitu ada input shaft, output shaft, dan counter gear shaft, counter gear ya. Pada tipe ini menggerakkan langsung, artinya gearnya bertemu langsung dengan gear yang lain dengan cara digeser ya. Ini dipakai pada sepeda motor ya, sepeda motor yang menggunakan transmisi manual. Bentuknya seperti ini ya kan, gearnya lurus ya. Bagaimana perubahannya? Seperti ini. Jadi ini kecepatan satu ya, jadi begini alurnya, kemudian dapat gear ini ya kan. Kemudian kedua seperti ini, pindah tempat ya. Kemudian yang ketiga lurus langsung, jadi ketemu dengan koplingnya ini. Kemudian yang terakhir mundur seperti ini ya. Kemudian yang kedua adalah transmisi constant mesh ya. Tipe ini main gear atau gear utama selalu berhubungan dengan gigi pada counter shaft ya. Ini gear utama yang warna hijau, kemudian dilengkapi dengan dock gear atau tonjolan pada gear ya. Tonjolan ini seperti sepeda motor juga akan berkaitan, akan terhubung jikalau dia didekatkan, akan terhubung dan menjadi kunci sebenarnya begitu ya. Ya, ini sama, ini poros input yang warna pink ini. Kemudian ini counter gearnya. Kemudian di sini ada main gearnya yang bisa, ini nggak bisa digeser, ini geser yang ini seperti itu. 1, 2 berarti menunjukkan bahwa dia kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3, kecepatan 4 ya. Kalau di sini adalah mundurnya. Ini wujud aslinya dari transmisi constant mesh ya. Sama sebenarnya seperti nanti synchro mesh, cuman ini bedanya di sini ada docknya, gigi yang menonjol begitu, yang nanti akan terhubung dengan selektornya ini. Ini juga salah satu gambar lain dari constant mesh. Kemudian yang ketiga adalah tipe synchro mesh ya. Tipe ini yang paling banyak digunakan pada mobil ya. Tipe ini mempunyai keuntungan perpindahan giginya lebih halus ya. Synchro mesh berfungsi untuk menyamakan putaran roda-roda gigi yang akan berhubungan dengan cara melakukan pengereman. Ring synchro meshnya di sini yang berperan nanti ya. Kemudian ini bagian-bagiannya adalah yang warna kuning ini adalah ring synchro meshnya, yang warna biru ini adalah hub slipnya, kemudian yang warna hijau ini adalah clutch hubnya, di mana clutch hub ini nanti akan berada di dalamnya hub slip, di dalamnya, dan dikunci pakai ring nih, ringnya atau pakai pegasnya lah begitu. Di sini ada penguncinya sehingga nggak bisa keluar ya. Kemudian di sini sama ada kalau kita lihat gambarnya ada dua ring synchro mesh ya. Di sini ada gearnya ya, di sini ada permukaan yang akan berhubungan dengan ring synchro mesh tersebut.
Ya, seperti ini mekanisme sama. Ini penampang dari penampang samping ya, kelihatan seperti ini. Ini flat hubnya, ini yang warna biru adalah ring mesin kromesnya, kemudian ada penguncinya, kemudian ada ini pengunci pegasnya, ini pengunci yang 3 macam tadi. Tahap pertama, cara kerjanya adalah tahap pertama, hub slip mendorong bagian atas safety key mendorong synchronizer ring sehingga berhubungan dengan dog gear, sehingga synchronizer ring akan ikut berputar. Tahap kedua, hub slip mendorong dengan kuat chamfer dari block gear ring, dan block gear ring menekan dog gear menyebabkan kecepatan putar dari gigi percepatan sama dengan kecepatan putar hub slip ya. Jadi pertama mendorong safety key-nya, kemudian baru yang kedua adalah kecepatannya akan sama ya, Kemudian tahap ketiga adalah hub slip terus bergerak ke kanan dan alur-alur pada hub slip berkaitan dengan dog gear pada gigi percepatan. Jadi akan berkaitan. Semakin didorong maka semakin mengerim dia ring sinkronisnya. Kalau mengerim maka gigi akan mudah masuk ke dalam gear yang akan dipilih ketika kita memilih kecepatan. Kemudian yang berikutnya adalah gear shifting atau perpindahan gigi pada transmisi. Ya, ini maksudnya adalah mekanisme pemindah saja. Mekanisme penghubung yang berfungsi untuk memindahkan gigi transmisi tersebut. Nah, tentunya kalian melihat seperti ini. Ini yang pertama adalah direct control atau tipe pengontrol langsung. Ini punya keuntungan. Yang pertama adalah perpindahan gigi lebih cepat, perpindahan lebih lembut dan mudah. Kemudian posisi perpindahan dapat diketahui dengan mudah ya. Ini yang digunakan pada kendaraan, pada mobil pada umumnya saat ini ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah tipe kontrol remote control maksud kami. Nah, di sini agak terpisah lebih jauh karena di sini memang didesain seperti ini bentuknya. Ini dipakai pada mobil-mobil yang lama ya. Yang lama tentunya ini punya kekurangannya bagaimana ya, dari kaki-kakinya ini kemungkinan juga perlu banyak perbaikan karena sudut-sudutnya ini yang menyebabkan kadang sulit masuk gigi. Kemudian bagaimana mekanismenya, yaitu ada bola bajanya ya, disertai dengan bekas. Nah, pada shift detain mekanismenya berfungsi untuk mencegah gigi kembali ke netral untuk meyakinkan pengemudi bahwa roda gigi telah berkaitan. Artinya ketika sudah dipindahkan gigi 1 maupun 2 maka dikuncilah pakai menggunakan bola baja tersebut. Kemudian berikutnya mekanisme pencegah hubungan ganda pada transmisi. Ada yang menggunakan interlock bal dan pin yang terdiri dari sebuah interlock pin dan 4 buah interlock bal ya. Yang terakhir kita akan mencari gangguan pada sebuah transmisi ya. Transmisi ini yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah gigi tidak dapat masuk atau sulit perpindahan gigi ya, di luar dari konteks kopling ya. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Yang kemungkinan yang pertama adalah alur pada poros outputnya maupun inputnya itu kotor ataupun rusak ya. Kalau kotor rusak maka perlu kita bongkar, perlu kita lihat. Kalaupun kotor bisa kita bersihkan, tapi kalau sudah rusak maka perlu diganti ya. Kemudian ada juga transmisi rusak. Maksud transmisi rusak itu adalah kemungkinan porosnya itu sudah bengkok ya,
ya, atau ring sinkromasnya juga tidak bisa berhubungan dengan bagus lagi, sehingga hal tersebut perlu kita ketahui bersama dengan cara kita bongkar, kita lihat secara visual. Kemudian gangguan yang kedua adalah gigi transmisi itu loncat, ya, loncat. Dia dari 1 ke 2, atau dari 3 ke 2, atau dari 4 ke 3 dan sebagainya. Itu disebabkan atau kemungkinan besar adalah ring sinkromasnya itu sudah perlu diganti, artinya ring sinkromasnya itu sudah longgar ya. Maka hal tersebut perlu diatasi dengan cara membongkar dan memeriksa tersebut. Dibongkar, diperiksa, kalaupun perlu diganti ring sinkromasnya harus perlu diganti kan gitu. Demikian yang perlu Bapak sampaikan dari pertemuan kali ini tentang transmisi manual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.